kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Bila Tuhan dalam kami citrawani, tak setia mengabdi, nyata bersemarak bersahaja saleta baluhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dan bertekun berdoa bekerja. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tatanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ya Bapa pencipta segala terang, dipuji malaikat di sorga cerlang. Pun kami memuji, pun kami sembah Engkau yang bertata di cahaya baka. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas cinta kasih Tuhan kepada kami, karena di saat yang indah ini, kami masih boleh disatukan kembali dalam ibadah gabungan Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Maranatha Bandung di tempat ini. Kuasai hati kami ya Tuhan, dan layakkanlah kami untuk beribadah kepadamu, dan sertai ibadah ini dari permulaan hingga berakhir. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mazmur pujian berbalasan terambil dari Mazmur 63 ayat 2 sampai dengan 9. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, Tubuhku rindu kepadamu. seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau, Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, Merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi penolongku. dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu. Tangan kananmu menopang aku.
Kita masuk pada pemberitaan firman atau pelayanan firman. Mari kita persiapkan pembacaan firman Tuhan yang terambil untuk sore hari ini dari Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-24. Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-24. Biarkan Alkitabnya tetap terbuka dan mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami harus beribadah kepada Tuhan. Kami harus menyatakan komitmen kami selama nafas hidup masih melekat pada tubuh yang fana. Pembuktian demi pembuktian Tuhan nyatakan dalam perjalanan hidup, sehingga tidak ada alasan untuk kami tidak beribadah kepada Tuhan. Kami akan disempurnakan melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Dan biarlah firman Tuhan ini mengokohkan kami untuk selalu mengajak kami, mendorong kami, supaya tetap beribadah kepada Tuhan dalam kesetiaan. Berbicaralah kepada kami karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yosua pasal 24. Ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Demikian kata firman. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami, meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri. Dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata,
Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk menghantar perenungan firman Tuhan pada sore hari ini, saya mengajak kita untuk memikirkan seperti begini. Kalau kita beli barang, manakah yang akan kita pilih dari kedua barang yang ditawarkan? Satu, barang yang menggunakan garansi atau barang yang tidak menggunakan garansi. Ketika bicara tentang membeli barang elektronik, yang kita pilih adalah pasti yang punya garansi. Memang kalau yang punya garansi pasti harganya lebih mahal. Tetapi kalau ada garansi atau ada jaminannya, akan membuat kita lebih percaya untuk membeli barang tersebut. Ketika bicara contoh itu dengan kaitannya dari firman Tuhan pada sore hari ini, saya mau mengatakannya begini. Kalau kita membaca dari ayat 14 sampai dengan ayat 24, tertarik dengan apa yang dikatakan pada ayat yang ke-15. Di bagian terakhir dari ayat yang ke-15, di situ dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itulah kata Yosua kepada bangsa Israel. Yosua dengan tegas mengatakan kepada bangsa Israel, pilihannya, keputusannya, bahwa dia akan selalu beribadah kepada Tuhan, tidak kepada Allah lain. Inilah pilihan yang dibuat oleh Yosua dan inilah keputusannya. Pertanyaannya adalah, ketika Yosua membuat pilihan dan ketika Yosua memutuskan, apa yang menjadi dasarnya? Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ibu-ibu PKP, kalau membaca dari perikop pada sore hari ini seakan-akan kita digiring kembali untuk melihat bahwa perjalanan bangsa Israel ketika meninggalkan rumah perbudakan untuk sampai di tanah Kanaan bukanlah perjalanan yang mudah. Perjalanan yang harus ditempuh oleh bangsa ini adalah perjalanan yang cukup panjang, melelahkan, bahkan pergumulan yang harus dihadapi oleh bangsa ini begitu banyak dan sangat-sangat kompleks. Tetapi mereka bisa meninggalkan tanah perbudakan atau rumah perbudakan sampai mereka tiba di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, semata-mata karena mereka menikmati bahwa pertolongan Tuhanlah yang membuat mereka selamat, mulai dari meninggalkan rumah perbudakan, tanah perbudakan, sampai mereka tiba di tanah Kanaan. Yosua, ketika Yosua mengatakan bahwa aku bersama dengan seisi rumah akan beribadah kepada Tuhan, semata-mata Yosua mau mengatakan, itulah pengalaman iman, pengalaman spiritual yang dialaminya sepanjang perjalanan pengembaraan di padang gurun sampai tiba di tanah Kanaan. Dengan kata lain, Yosua mau mengatakan begini kepada bangsa Israel dan kepada kita semua pada sore hari ini.
Yosua mau mengatakan begini, ngapain mau beribadah kepada Allah lain? Apa jaminannya? Seperti di awal renungan, kalau kepada kita ditawarkan dua barang, yang satu ada garansi atau ada jaminannya, yang kedua barang yang sama tetapi tidak ada garansi. Secara rasional, secara logika, maka kita akan memutuskan, kita akan membeli barang yang ada jaminannya, yang ada garansinya. Jika ini dikaitkan dengan pernyataan Yosua, Yosua mau memberikan pesan kepada bangsa Israel. Ada Allah lain. Yang satu punya jaminan, yang satu enggak punya jaminan. Manakah yang kita pilih? Yosua secara logika, karena dia juga sudah mengalami pengalaman spiritual. Ketika Tuhan menyatakan keselamatannya, sepanjang perjalanan pengembaraan sampai tiba di tanah Kanaan, ia memilih bahwa Tuhan yang memiliki garansi, Tuhan yang memberikan jaminan, itulah yang dia pilih untuk beribadah. Buat apa memilih Allah lain yang belum menikmati bukti-buktinya? Sehingga kalau kita membaca kemudian dari ayat 16 sampai dengan ayat 24, bangsa Israel pada akhirnya memutuskan mereka juga akan beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi, ibu-ibu PKP, selalu yang menjadi pertanyaan mendasar untuk kita renungkan sepanjang perjalanan hidup beriman. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus beribadah? Mengapa kita harus menyembah Tuhan yang kita imani atau yang kita percayai? Semata-mata karena pembuktian demi pembuktian atas pertolongan dan keselamatan Tuhan, itulah yang kita nikmati. Ngapain kita mau beribadah kepada yang lain? Lalu kalau kita melihat juga, ini kan sudah di akhir ya, pembacaan ini, perikop sore hari ini merupakan bagian akhir dari kehidupan Yosua. Sehingga kalau kita membaca judul firman Tuhan untuk sore hari ini, judulnya adalah pembaharuan perjanjian di Sikem. Untuk menggambarkan atau untuk memahami perjanjian yang diperbaharui di Sikem, gambarannya seperti begini saja. Sekarang HP-HP yang canggih, itu ada sistem yang setiap saat selalu minta pembaharuan. Ya, pembaharuan sistem. Jadi selalu itu, supaya update sistem. Makanya kadang-kadang kalau kita buka, kalau sudah diperbaharui sistemnya, kita buka kadang-kadang gambaran tampilan Facebook kita sudah macam-macam bentuknya. Karena sudah mengalami pembaharuan. Nah, kemudian dikaitkan dengan pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini, apa makna dari pembaharuan perjanjian di Sikem yang pernah dilakukan terlebih dahulu? Pembaharuan perjanjian di Sikem semata-mata mengajarkan bangsa Israel dan mengajarkan kepada kita komitmen itu harus selalu diperbaharui. Agar kita tidak melupakan bahwa kita wajib untuk beribadah kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, keselamatan yang Tuhan nyatakan itu selalu kita alami. Mengapa harus diperbaharui? Karena seringkali kita lupa pada kebaikan-kebaikan Tuhan. Banyak hal yang membuat seringkali kita lupa pada kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka pembaharuan perjanjian di Sikem ini mau mengajak kembali Israel dan kita semua pada sore hari ini. Jangan lupa alasan kita untuk selalu beribadah kepada Allah semata-mata karena kebaikan, pertolongan, dan keselamatan itu selalu dibuktikan dalam perjalanan hidup kita. Mari kita menyatakan komitmen kita untuk setia beribadah kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak menyembah Dia. Berikanlah hidup ini sebagai persembahan, bagian dari ibadah yang sejati. Amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan.
Mari kita satukan hati untuk masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami sudah merenungkan firman-Mu pada sore hari ini. Kami mengucap syukur Bapa, sebagaimana Yosua memberikan pernyataan bahwa ia akan selalu beribadah kepada Tuhan bersama dengan seluruh keluarganya. Karena ia menikmati bagaimana di sepanjang perjalanan hidup ketika Tuhan mengutusnya, ketika Tuhan memberikan kepercayaan melalui menggiring umat untuk masuk di tanah Kanaan. Dan ketika tugas itu ia terima ternyata tidak mudah. Ada banyak pergumulan, ada banyak masalah yang harus ia hadapi. Tetapi Tuhan yang memberikan tugas kepadanya, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, bahkan Tuhan yang menolong. Tuhan selalu memberikan bukti dalam perjalanan penugasan Yosua, sampai pada akhirnya bangsa Israel boleh tiba di tanah Kanaan. Oleh karena itu Bapa, ketika itu direfleksikan dalam perjalanan hidup kami sebagai umat percaya, biarlah melalui firman Tuhan ini kami diingatkan untuk beribadah selalu kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak beribadah dan menyembah Tuhan yang kami imani. Karena siapakah kami ini Bapa? Jika tanpa pertolongan Tuhan, jika tanpa campur tangan Tuhan, maka kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kami tidak akan pernah bisa menghasilkan sesuatu yang baik dan berguna bagi diri kami dan bagi orang lain. Bahkan, kami tidak bisa melakukan hal-hal yang spektakuler lewat talenta dan kelebihan yang Tuhan percayakan jika Tuhan tidak terlibat di dalamnya. Maka, firman Tuhan ini mengajak kepada kami untuk selalu beribadah kepada Tuhan dalam kesetiaan, dalam kepatuhan, totalitas, semata-mata karena bukti kehadiran Tuhan dan kebaikan Tuhan. Itulah yang memampukan kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh menjadi berkat. Dan biarlah firman ini dengan kuasanya mendorong kami selalu untuk membuat komitmen dan memperbaharui diri. Bahkan ketika firman Tuhan ini kami renungkan bersama sebagai salah satu bentuk untuk memperbaiki dan memperbaharui kehidupan kami, agar sepanjang hidup kami tidak mengecewakan Tuhan. Kami selalu melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kami tidak menghadirkan Allah-Allah lain yang ditawarkan oleh dunia dengan packing yang begitu menarik, semata-mata untuk menggeser kedudukan Allah yang harus ditempatkan sebagai hal yang utama dalam perjalanan hidup kami. Kami menyerahkan ibu-ibu PKP yang mendengarkan ibadah pada sore hari ini melalui firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, biarlah mereka menjadi berkat dalam perjalanan hidup rumah tangga. Sebagai istri, sebagai ibu, Tuhan hadirkan mereka sebagai istri yang bijaksana, sebagai ibu yang baik, agar mereka selalu mengarahkan bersama dengan suami dalam tanggung jawab sebagai orang tua, bersama-sama untuk membawa keluarganya untuk tetap setia dan beribadah kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa, bagi ibu-ibu yang tidak bisa mengambil bagian pada ibadah sore hari ini karena mereka mengalami kelemahan tubuh. Kami mau berdoa untuk Ibu Diana Lantang. Kami mau berdoa untuk Ibu Joyce Baringin Manurung. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau hadir untuk menjawab apa yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan sembuhkan mereka lewat obat-obatan, lewat makanan, lewat tindakan medis. Biarlah itu boleh menjadi alat untuk membawa mereka memperoleh kesembuhan.
Kami mau berdoa juga untuk pengurus Pelkat PKP GPIB Maranatha Bandung. Tuhan berkati mereka dalam segala keterbatasan karena pandemi COVID-19, tetapi untuk beribadah kepada Tuhan, Tuhan memberikan akal dan pikiran kepada setiap kami untuk menerobos pergumulan-pergumulan yang ada. Bahkan pergumulan-pergumulan ini tidak bisa menghentikan kami untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Walaupun dalam kondisi yang sangat terbatas, tetapi inilah kami yang menyatakan komitmen kami untuk tetap setia melayani Tuhan sebagai bentuk kami beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu sempurnakanlah tanggung jawab pengurus Pelkat PKP dalam periode ini. Sempurnakanlah mereka. Kekurangan-kekurangan mereka biarlah Tuhan terima itu. Dan Tuhan perlengkapi mereka dengan cara-cara Tuhan untuk mereka setia melayani-Mu. Bapa dalam surga, banyak hal yang mau kami katakan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Dan doa ini kami alaskan di dalam doa sempurna yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya, dengan mengingat pesan dari Alkitab dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Salurkan persembahan syukur saudara melalui rekening mandiri nomor 1310081999981 atas nama GPIB Maranatha Bandung. Tuhan memberkati ibu-ibu dan persembahan ibu-ibu sekalian. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap
kita berdiri. Kita masuk dalam doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami di tempat ini. Kami telah memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Amin. Persilahkan duduk, Ibu-ibu. Warta Pelkat. Yang pertama, ibadah PKP selanjutnya dilaksanakan masih secara virtual. Yang kedua, latihan paduan suara PKP dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis via Zoom pada pukul 15.00. Demikian Warta Pelkat, terima kasih. Saya mengundang ibu-ibu untuk berdiri. Firman Tuhan sudah disampaikan, maka jadilah pelaku-pelaku firman yang setia dan taat sepanjang perjalanan hidup kita. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu, janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hamba-Nya, jadi saksi setia dan tekun. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Kita tiba pada akhir dari ibadah Pelkat PKP Gabungan dengan terima berkat. Untuk itu arahkanlah hati dan pikiranmu masing-masing kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh senantiasa menyertai, memberkati kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya.